Gue bener-bener capek. Ini nggak tahu udah take keberapa. Gue ngerekam dan dari tadi tuh gagal terus karena memori gue penuh. Oke, jadi gue mau cerita pengalaman SBMPTN gue tahun kemarin yang 100% enggak keterima. Jadi sebelum SBMPTN, bahkan sebelum UN, kan ada tuh namanya SNMPTN. Nah, SNMPTN itu gue masuk ke 75% siswa yang bisa ikutan SNMPTN. Dan gue tuh milih Universitas Brawijaya dua-duanya. Yang satu itu gue milih jurusan hukum, dan yang satu lagi tuh gue milih jurusan sastra Inggris. Terus pas pengumuman SNMPTN ternyata gue tuh gak keterima. Gue nyesek sih karena di sekitaran gue tuh banyaknya tuh orangnya pada keterima kan. Jadi kayak di grup angkatan juga pada bilang, "Congrats ya keterima, selamat ya bla 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 keterima di sini." Begitu ya, gitu-gitulah. Tapi gue nggak nyesek, yang nyesek banget soalnya gue kayak masih bisa menaruh harapan di SBMPTN. Terus sesudah pengumuman SNMPTN, bahkan sebelum SNMPTN, orang-orang di sekitar gue tuh sebenarnya udah pada mulai belajar. Belajarnya tuh yang bener-bener belajar, kayak teman sebangku gue nih yang sekarang kuliah di UI, di UI, dia tuh belajarnya tuh bener-bener kayak belajar, dia tuh sampai hiatus dari sosial media. Terus dia tuh les di suatu tempat les dari pulang sekolah sampai malam. Terus bahkan pas udah perpisahan juga dia tetap les ikutan intensif gitu. Nah, rata-rata orang-orang tuh kan pada les gitu-gitu, jadi belajarnya tuh maksimal. Sedangkan gua belajarnya tuh gak ada apa-apanya. Dan pilihan yang gua pilih itu jurusannya tuh susah banget untuk dimasukin oleh orang-orang yang belajarnya tuh kayak gua. Soalnya gua tuh milih Universitas Indonesia jurusan hukum, Universitas Indonesia jurusan hubungan internasional, dan Universitas Pendidikan Indonesia jurusan pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris, gue lupa. Nah, pas H-1 SBMPTN gue belajar. Terus paginya juga gue kayak berdoa gitu kan ke Allah supaya diberi kelancaran dan diberi kemudahan dalam mengerjakan soal, sehingga gue bisa masuk ke jurusan yang gue pilih. Setidaknya gue keterima di pilihan ketiga. Di situ tuh gue cuma berdoa aja kan, berdoa gitu. Soalnya gue lagi kedatangan tamu, jadi gue nggak bisa sholat. Terus pas waktu pengerjaan SBMPTN yang pertama itu kan tes kemampuan potensi akademik, dan gue tuh tipikal orang yang gak bisa belajar ataupun ngerjain soal dalam keadaan sunyi karena itu bakal ngebuat gue ngantuk. Alhasil pas lagi ngerjain PKPA gue ketiduran selama 10 menit. Dan kalau misalnya lu lagi di sekolah, lu ketiduran selama 10 menit itu tuh bisa kayak yaelah cuma sebentar, yang ketinggalan nanti lihat aja catatan temen. Tapi kalau lagi SBMPTN 10 menit itu waktu yang berharga banget, benar-benar berharga. Lu tuh bisa ngerjain 10 soal dalam 10 menit itu, atau lu bisa kayak ngerjain soal yang lu ragu atau yang lu gak bisa, kayak misalnya matematika. Lu tuh bisa ngegunain waktu itu tuh dengan baik, bukannya tidur. Dan gue tuh salahnya tuh gue malah tidur gara-gara bener-bener sunyi deh di situ tuh. Dan abis pengerjaan TKPA itu kan istirahat, gue tuh sama temen-temen gue kan, dan gue tuh di situ udah kayak ngerasa pesimis gitu, kayaknya gue nggak akan keterima deh. Tapi gue kayak masih mengandalkan keajaiban Allah gitu loh, kayak siapa tahu gue keterima di pilihan ketiga. Gue kayak masih mengharapkan ada keajaiban ataupun gue beruntung gitu atau apalah. Tapi kayaknya mengharapkan itu aja emang gak cukup. Gue kayak ya pas abis SBMPTN itu tuh tiba momen ya udahlah ya, sampai nanti pas mau pengumuman baru deg-degan lagi. Dan gitu abis SBMPTN tuh nggak lama kemudian simak UI gue tuh di SMA 2 Bogor. Pas pengerjaan simak UI tuh gue tuh kayak bisa gitu kan, soalnya kan gue abis SBMPTN tuh kan belajar gitu kan buat simak UI nya. Terus gue tuh kayak ngerasa ini gampang banget dah soalnya. Gue tuh terlalu percaya diri gitu loh. Padahal teman-teman gue bilang simak UI itu
udah pasti susah soalnya, tapi gue tuh kayak ngerasa itu tuh gampang. Dan ya gue apa sih, setelah selesai SIMAK UI itu gue langsung sadar kalau ada kesalahan dalam diri gue, karena gue lihat soal itu gampang, harusnya itu tuh susah. Dan gue kayak terlalu percaya diri, ngejawabnya juga kayak nggak mikir dua kali, kayak gue udah pasti jawabannya ini. Dan itu tuh kesalahan gue juga. Dan kesalahan lainnya tuh di SIMAK UI gue tetap milih itu juga, milih hukum sama HI, dan satu lagi tuh gue milih kriminologi kalau nggak salah. Terus pas pengumuman SBMPTN tiba kan gue nggak keterima tuh, dan bahkan di pilihan ketiga aja gue nggak keterima. Dan gue tuh di situ benar-benar nangis, kayak nangisnya Aukarin yang pas diputusin Gaga itu loh, yang bikin video kontroversial. Dan itu tuh bener kayak yang nangisnya gue, tapi yang gak bisa gimana lagi kan itu tuh udah kejadian. Dan harapan gue satu-satunya tinggal SIMAK UI. Pas pengumuman SIMAK UI, di situ tuh posisinya gue tuh lagi main sama kedua temen gue dan ibunya salah satu temen gue. Dan pas pengumuman itu muncul, ternyata gue nggak keterima juga. Gue tuh bener-bener nangis di mall. Gue tuh kayak nangisnya gue sama kayak Aukarin lagi. Dan gue tuh kayak ngerasa nyesel gitu kan. Gue nyesel sama diri gue sendiri. Gue nyesel kenapa sih lu kok blow on banget deh jadi orang. Gue tuh kayak bener-bener nyesel. Tapi ya mau gimana lagi, semuanya juga sudah terjadi. Gue gak bisa apa-apa, gue gak bisa ngulang waktu. Dan bahkan kalau misalnya gue bisa ngulang waktu kan pasti gue akan belajar lebih giat lagi. Tapi itu tuh udah kayak percuma. Gue cuma bisa nyesel karena emang penyesalan tuh datangnya di akhir. Kalau datangnya di awal itu bukan penyesalan, namanya pendaftaran. Oke, itu garing. Dan gue emang gak ketawa sama sekali sih. Terus abis itu kebetulan tuh gue lagi ada rezeki ya. Dan gue tuh memutuskan untuk ikutan tes mandiri di Universitas Brawijaya. Dan dan gue tuh kan harus ke Malang dong. Gue yang di Bogor ini langsung berangkat ke Malang sama dua temen gue. Mereka tuh benar-benar baik deh, mau nemenin gue gitu. Gue jadi terharu. Sarang kalau kalian nonton. Oke, itu mereka pasti merasa jijik sekarang. Udah gitu, gue tuh kan ke Malang tuh gue belajar tuh di hotel gue belajar. Dan di malamnya itu tuh HP gue tuh beneran disumputin sama temen gue yang menyebalkan itu. Dan gue tuh ditanya jawab gitu sama temen gue yang satu lagi yang sedikit menyebalkan. Tapi gue ngerti kok kalau misalnya mereka kayak gitu tuh demi kebaikan gue. Jadi gue berterima kasih untuk kalian berdua ya. Terus di situ tuh kan gue udah merasa kayak gue nggak boleh ngecewain kedua temen gue yang jauh-jauh ikut ke Malang sama gue dong. Terus gue tuh gue tuh ngerasa kayak gue harus keterima. Ini kayak pilihan terakhir gue. Kalau gue nggak keterima juga udah deh, gue nggak tahu, gue nggak ngerti harus gimana lagi. Nah terus tiba tuh saatnya SBMPTN. Kok SBMPTN sih? Saatnya tes mandiri Universitas Brawijaya. Dan salahnya gue tuh kayak nggak ngebaca panduan pengisian soal. Gue tuh mikirnya kalau misalnya tes mandiri UB itu penilaiannya tuh kayak SBMPTN. Jadi kalau misalnya nggak diisi itu nggak kenapa-napa, dan kalau misalnya salah itu dikurangin poinnya. Dan ternyata sistem penilaian tes mandiri UB itu sama kayak ulangan biasa. Jadi kalau lu nggak ngisi juga lu bakal disalahin. Dan di situ tuh gue udah kayak ngerasa oke, gue kayaknya nggak akan keterima lagi karena gue tuh cuma ngisi 50 soal atau kurang ya pokoknya segituan lah. Dan gue tuh langsung kayak ngerasa kenapa sih gue ceroboh banget, kenapa sih gue nggak belajar dari kesalahan gue di SBMPTN sama SIMAK, kenapa kok gue blow on banget, kenapa kok gue kayak nggak mau teliti banget orangnya. Dan gue tuh kayak ngerasa gue kayaknya bakal ngecewain kedua temen gue yang ikut ke Malang ini. Tapi gue tetap berharap ada keajaiban Allah yang menyebabkan gue bisa keterima di situ di UB. Dan pas pengumuman UB ternyata gue nggak keterima juga. Tapi di situ gue nangis, gue kecewa, tapi gue nggak senangis kayak SBMPTN sama SIMAK karena gue udah mulai kayak paham kalau itu tuh salahnya tuh dari diri gue sendiri. Gue nangis juga percuma, gak bisa membalikan keadaan. Nah dari situ tuh gue belajar kesalahan gue di SBMPTN, SIMAK, dan
di SBMPTN dan SIMAK itu adalah gue tuh nggak realistis orangnya. Gue tuh terlalu mikir kalau gue harus jadi duta besar. Jadi gue kan milihnya hukum sama HI tuh. Jadi gue tuh kayak mikirnya gue harus jadi duta besar, jadi gue harus milih jurusan yang sesuai sama cita-cita gue. Sedangkan usaha gue tuh nol. Oke, gue berdoa, gue sholat, tapi gue tuh kayak usahanya tuh bukan nggak ada sih, ada, tapi nggak banyak, nggak kayak orang-orang lain, nggak kayak para pesaing gue. Jadinya itu menyebabkan gue nggak keterima, dan gue tuh kayak over percaya diri pas SIMAK juga. Dan itu tuh kayak kayak penyebab gue nggak keterima juga, karena itu menyebabkan gue kayak nggak meriksa jawaban 2 kali dan lain-lain. Gue tuh terlalu percaya diri kalau jawaban gue tuh udah sesuai. Dan kesalahan gue di tes mandiri UB itu adalah gue nggak itu tadi nggak ngebaca panduan pengisian soal. Jadi semoga kesalahan ini tuh bisa menginspirasi kalian di SBMPTN tahun ini. Jangan sampai kalian kayak gitu juga. Nah, gue juga kan berencana untuk ikutan SBMPTN tahun 2017 ini. Jadi kita tuh harus sama-sama belajar ya. Kita dalam memilih jurusan itu kita harus realistis, jangan cuma kayak mengedepankan keinginan kita. Kita harus mengedepankan kemampuan kita, dan kita harus mikir seberapa besar usaha kita untuk mencapai tujuan itu. Kalau misalnya usaha kita tuh masih belum seberapa, itu kayak ada 2 pilihan gitu, kayak lu harus meningkatkan usaha lu, atau enggak lu harus pindah jurusan lain. Karena lu tuh bener-bener harus realistis di sini, karena keajaiban itu nggak akan datang gitu. Maksudnya keajaiban itu nggak akan tiba-tiba datang kalau emang lu nggak ada kalau misalnya usaha lu tuh nggak maksimal dan doa lu tuh juga nggak maksimal. Jadi lu tuh bener-bener harus kayak mempersiapkan mental dan memilih jurusan sesuai kemampuan dan sesuai seberapa besar usaha lu, gitulah pokoknya. Intinya sih gitu. Dan lu tuh jangan kayak terlalu percaya diri sama pilihan lu atau apapun. Jangan terlalu optimis juga, jangan terlalu optimis tapi jangan juga terlalu pesimis. Lu tuh cukup yakin apapun hasilnya itu adalah hasil yang terbaik buat lu. Walaupun nanti misalnya lu gak keterima, amit-amit lu gak keterima, lu tuh harus bisa bisa lapang dada menerima itu. Nangis boleh, karena nangis itu kayak yang meluapkan kekecewaan dan dan rasa penyesalan lu gitu terhadap diri lu sendiri. Jadi nangis gak apa-apa, tapi lu harus bisa mulai nyusun strategi lagi dari awal, supaya di tahun depan ketika lu ikutan SBMPTN lagi, lu tuh gak akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu tuh yang harus lu lakuin tuh kayak gitu. Pokoknya usaha 100% dan berdoa juga 100%. Jangan lupa sholat. Gue juga sekarang masih belang bentong sih. Gue lagi mencoba untuk meluruskan ibadah gue harus sering-sering sholat. Kalian juga, kalau misalnya kalian yang Islam, kalian harus sering-sering sholat wajib, sholat sunat. Kayak gitu kan sholat hajat juga kan. Itu kan kayak sholat hajat tuh kayak buat memohon gitu kan, memohon sama Allah tentang apa yang lu ingin capai. Jadi kalian tuh harus bener-bener sholat, mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya kalian non muslim, kalian harus ibadah sesuai kepercayaan kalian masing-masing. Kalian minta tolong aja ke Tuhan, semoga diberikan kelancaran, dan usahanya juga tetap harus kalian maksimalin. Kalian lihat pesaing kalian tuh gak cuma yang dari sekolah kalian doang, tapi dari satu Indonesia gitu loh. Pokoknya jangan sampai kalian melakukan kesalahan yang sama kayak gue. Jangan sampai. Gue adalah contoh yang tidak benar di tahun kemarin. Semoga di tahun ini gue keterima, amin. Dan kalian juga keterima. Mungkin gak semua yang nonton video ini keterima, tapi ya kalian semoga ada beberapa yang keterima, atau semuanya, atau apalah amin pokoknya. Kayaknya udah cukup sekian video dari gue. Gue berharap video ini bisa kayak memotivasi kalian untuk belajar lebih giat lagi, dan kayak membuat kalian bisa menyusun strategi sebaik mungkin supaya kalian keterima. Kalau misalnya kalian terinspirasi oleh video ini atau termotivasi oleh video ini, gue merasa sangat terhormat. Kalau misalnya kalian tidak termotivasi, ya gak apa-apa, mungkin gue emang gak cocok jadi motivator, gue gak tahu. Pokoknya jangan lupa usaha ditambah
berdoa sama dengan hasil yang sebenarnya, hasil yang terbaik buat kalian. Oke? Fighting. SBMPTN sudah di depan mata. Bye-bye.